Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Monica Aulia Mutakin, NIM 11730-568. Di sini akan menjelaskan tutorial bagaimana cara membuat surat kuasa untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah praktik penanganan perkara perdata. Sebelum kepada videonya, kita harus tahu apa itu surat kuasa. Surat kuasa adalah surat yang isinya menjelaskan tentang pemberian wewenang atau kuasa dari satu pihak tertentu kepada pihak lain yang diberikan kepercayaan karena si pemberi kuasa tidak dapat melaksanakan sendiri suatu pekerjaan atau tugas. Macam-macam surat kuasa, ada surat kuasa persorangan, surat kuasa kedinasan, dan surat kuasa khusus. Nah, yang akan saya jelaskan adalah surat kuasa khusus. Teman-teman sekalian, untuk membuat surat kuasa khusus, pertama-tama di bagian kepala surat, jangan lupa menuliskan judul dan nomor surat. Walau penulisan antara judul dan nomor surat memang tidak wajib, akan tetapi fungsi dari penulisan judul tersebut adalah menjadi pembeda dengan surat-surat lainnya. Sama halnya dengan nomor surat, sifatnya opsional, dikembalikan lagi sebagaimana kebutuhannya. Nomor surat berfungsi sebagai administrasi dokumen. Bagian selanjutnya adalah bagian subjek hukum, yaitu terdiri dari identitas para pihak yang membuat dan menandatangani surat kuasa. Kedudukan mereka adalah sebagai penerima kuasa dan pemberi kuasa. Penulisan identitas dari contoh yang saya buat terdiri dari nama, kewarganegaraan, pekerjaan, dan alamat. Sebagai penegasan, teman-teman semua bisa menambahkan status masing-masing, seperti pihak pemberi kuasa dan pihak penerima kuasa. Yang selanjutnya adalah inti dari surat kuasa, yaitu pernyataan pemberian kuasa. Diawali dengan kata khusus. Kata khusus menunjukkan bahwa surat yang dibuat adalah surat kuasa yang diberikan khusus untuk perbuatan hukum tertentu. Setelah kata khusus, teman-teman semua bisa memasukkan kalimat pernyataan pemberian kuasanya. Misalnya, surat kuasa khusus untuk mengambil dokumen, kuasa khusus untuk mengambil gaji, atau seperti yang saya buat kali ini, yaitu surat kuasa mewakili di pengadilan dengan kalimat untuk dan atas nama serta mewakili atau mendampingi pemberi kuasa. Jangan lupa untuk mencantumkan objek pemberian kuasa dengan sejelas mungkin, seperti mencantumkan identitas lawan beserta alamat lengkapnya, seperti yang saya contohkan di sini. Dan jangan lupa cantumkan juga kasus yang akan dihadapinya. Selanjutnya adalah mencantumkan hak-hak yang diberikan kepada penerima kuasa. Seperti contohnya, selanjutnya untuk kepentingan tersebut, penerima kuasa dapat menjalankan perkara tersebut. 1. Membuat, menandatangani, mengajukan surat eksepsi dan atau jawaban atas gugatan, menerima panggilan, menghadiri di misal proses. Kedua, menghadiri pemeriksaan persiapan, membuat duplik, menghadiri persidangan, mengajukan surat-surat bukti, mengajukan saksi, membuat kesimpulan, menerima dan atau menolak putusan. 3. Membuat perdamaian, menghadap dan berbicara kepada pejabat di instansi pemerintah dan atau swasta, guna meminta keterangan maupun mempelajari berkas-berkas yang berkaitan dengan perkara, mengajukan keberatan-keberatan. Untuk singkatnya, penerima kuasa dapat melakukan segala perbuatan hukum yang dipandang perlu dan bermanfaat bagi kepentingan pemberi kuasa.
Selanjutnya adalah bagian penutup. Di bagian penutup ini terdapat hak substitusi dan hak retensi. Hak substitusi dapat diartikan sebagai kuasa pengganti. Dalam dunia advokat atau kepengacaraan, hak substitusi ini digunakan seorang advokat atau pengacara untuk mengalihkan kuasa yang diberikan kliennya kepada kuasa lainnya, dengan alasan pada saat itu tidak dapat hadir dalam melakukan pengurusan atau menghadiri persidangan di pengadilan. Sedangkan hak retensi dapat diartikan sebagai hak untuk menahan suatu benda sampai piutang yang bertalian dengan benda itu dilunasi. Yang terakhir adalah bagian kolom penandatanganan. Di dalam bagian yang terakhir ini terdapat tanggal penandatanganan atau tanggal pemberian kuasa, terdapat kolom nama penerima kuasa, kolom nama pemberi kuasa, dan juga pemberian materai 6.000 dan yang terdiri dari tanggal dan ditandatanganinya materai. Sekian yang dapat saya sampaikan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.